Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan al-muallif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Pada pengajian kali ini kami akan membacakan sebuah kitab, yaitu kitab Mawa'idhul Usfuriyah atau kitab Syarah Usfuriyah pada halaman yang nomor 24, yaitu pada hadis yang nomor 31. Jadi halamannya halaman 24, hadisnya hadis nomor 31. Kita mulai pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsu utawi hadis, al hadi kang nomor siji, wassalatsuna lan nomor 30, iku ani Ibnu Abbasin cinarita saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allahu Gusti Allah, anhuma saking Ibnun lan Abbas, annahu teman setuhune Ibnu Abbas iku kola ngedawuh sapa Imam Ibnu Abbas, kola ngendika sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, shalla mugi-mugi paring tambahi rahmat ta'zim sapa Allah Ta'ala alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallama, lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Rupane pengendikan Kanjeng Nabi mau, yadfa'ullahu ta'ala al-bala'a. Bismillahirrahmanirrahim. Yadfa'u nolak sapa Allahu ta'ala, Allah ta'ala nolak al-bala'a ing balak utawa bilahi utawa bencana, an ummati saking umat ingsun, jari Kanjeng Nabi, biman kelawan uang sholla kang nglakoni salat sapa man sholla kang nglakoni salat sapa man, aman saking uang la yusolli kang ora gelem nglakoni salat sapa man, la yusolli kang ora gelem nglakoni salat sapa man, walau ijtama'u lan lamuna padha kumpul sapa nas walau ijtama'u lan lamuna padha kumpul sapa nas ala tarki sholati ing atase padha ninggal salat, manadharahum mongko ora bakal ningali ing umat utawa ing nas, manadharahum mongko ora bakal ningali ing nas sapa Allahu Gusti Allah,
ora ningali torfata ainin kelawan sak kedepe meripat, torfata ainin kelawan sak kedepe meripat. Hadis yang nomor 31, yaitu diriwayatkan atau datang dari sahabat Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Imam Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadfa'ullahu ta'ala al-bala'a an ummati. Kata Kanjeng Nabi, Allah akan menolak sebuah bencana. Jadi sebuah bala, bencana apapun bentuknya, Allah akan menolak sebuah bencana an ummati, dari umatku, kata Kanjeng Nabi. Biman sholla amman la yusolli, dengan orang yang mau menjalankan sholat menolak balak tadi, amman la yusolli, dari orang yang tidak mau menjalankan sholat. Itu jadi orang-orang yang sholat itu, kata Kanjeng Nabi, bisa menolak balak, karena orang yang melakukan sholat itu bisa menolak balak dari orang-orang yang tidak mau melakukan sholat. Nah itu, jadi makanya orang yang sholat itu pada hakikatnya menjadi tumbal atau menjadi paku bumi bagi orang-orang yang tidak sholat. Jadi makanya orang yang tidak sholat ini harusnya sangat berterima kasih kepada orang yang menjalankan sholat. Kenapa? Karena gara-gara orang yang sholat itulah Allah menolak bencana bagi dia atau bagi orang-orang yang tidak mau menjalankan sholat. Makanya kata Kanjeng Nabi, walau ijtama'u ala tarkis sholati ma nadharahumullahu tarfata ainin. Maka andai kata Kanjeng Nabi, seluruh manusia ini kompak tidak melakukan sholat, jadi kompak misalkan manusia tidak melakukan sholat, manadharahumullahu tarfata ainin, maka Allah tidak akan pernah mau memandang orang-orang tersebut atau manusia tersebut. Jadi andai kata misalkan para manusia ini kumpul kompak tidak mau menjalankan sholat, maka Allah tidak akan mau memandang dengan rahmat orang-orang tersebut. Artinya apa? Kalau Allah sudah tidak mau memandang orang-orang tersebut, ya makanya hari kiamat. Nah itu, kalau Allah sudah tidak memberikan rahmat kepada manusia, ya otomatis akan hancur dunia ini. Jadi kalau Allah sudah tidak mau memandang, ya otomatis dunia pasti akan hancur. Maka gara-gara orang yang sholat itulah Allah masih menjauhkan bala atau mencegah bala atau bencana bagi orang-orang yang tidak mau melakukan sholat. Maka ibaratnya orang sholat atau orang yang mau sholat itu namanya paku bumi. Itu. Makanya di zaman akhir itu sudah tidak ada orang yang mau menjalankan agama, itu sudah tidak ada. Jadi Dajjal keluar itu sudah tidak ada orang beribadah. Jadi makanya agama itu, kata Kanjeng Nabi, agama itu saat datang ini asing. Jadi asing, orang nggak pada kenal. Nah, yang kenal cuman Kanjeng Nabi. Asing, agama datang itu asing. Nanti begitu juga agama ini pergi juga dengan keadaan asing. Ya artinya orang tidak mengenal agama. Sampai-sampai di dalam hadis disebutkan
ada orang-orang lagi berkumpul di suatu perkumpulan, lalu salah seorang dari yang hadir di kumpulan tadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ada salah seorang ini di pertemuan itu, di perkumpulan itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka orang yang mendengarkan kalimat la ilaha illallah itu pada kaget. Jadi pada kaget, pada pada terperanjak. Di antara salah satu yang mendengar itu mengatakan, saya sepertinya pernah mendengar kalimat ini dari nenek moyang saya. Nah itu. Yang satunya juga yang mendengar sama, iya saya sepertinya mengenal kalimat ini. Saya pernah mendengar cerita kalimat ini. Coba kita bayangkan, kalimat la ilaha illallah tidak ada yang kenal. Maka begitu ada orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, ini pada kaget. Dia baru ingat kalau pernah diceritakan oleh nenek moyang mereka. Artinya sangat jauh berarti mereka dari melakukan agama. Maka kata Kanjeng Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat selama nama Allah ini disebutkan di dalam hati seseorang. Jadi kiamat tidak akan pernah terjadi selama ada orang yang masih zikir kepada Allah, selama masih ada orang yang mengingat Allah. Itu kata Kanjeng Nabi. Makanya jangan khawatir kalau ada kabar kiamat tahun sekian, kiamat tahun sekian, kiamat, nggak usah khawatir. Kiamat itu pasti datang, cuman masanya nggak ada orang tahu. Jadi tanda-tanda kiamat itu dibacakan silahkan, tapi jangan lupa pencegahan kiamat juga harus diterangkan, yaitu salah satunya kata Kanjeng Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat selama ada orang yang masih ingat kepada Allah. Nah itu kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadfa'u, lan bakal nolak sapa Allah Ta'ala biman kelawan uwong yuzaki kang gelem zakat sapa man min ummati saking umat ingsun aman saking uwong la yuzaki kang ora gelem zakat sapa man walau ijtama'u lan lamuno kumpul sapa nas utawa menungso ala tarkiz zakati ngatasé ninggal zakat manadharahu mongko ora bakal ningali ing nas sapa Allah tarfata ainin kelawan kedipe mata. Lalu Kanjeng Nabi bersabda lagi, wa yadfa'ullahu ta'ala biman yuzakki min ummati. Allah akan menolak bala atau menolak bencana dengan sebab orang-orang yang mau berzakat dari umatku, kata Kanjeng Nabi, menolak tadi dari orang-orang yang tidak mau berzakat. Jadi orang yang berzakat itu pada hakikatnya menolak bencana bagi orang-orang yang tidak mau berzakat. Jadi zakat itu harus ada dua hitungannya, yaitu nisab sama haul. Jadi ini syarat daripada zakat. Beda dengan sodako. Kalau sodako mah kapanpun hitungan seberapapun nggak ada syaratnya. Tapi kalau zakat itu harus dua syaratnya, yaitu nisab sama haul. Kalau tidak memenuhi syarat, ya tidak wajib zakat. Nah itu. Jadi makanya orang yang berzakat ini sebagai tumbal atau penolak bala bagi orang-orang yang tidak mau berzakat. Maka andai kata orang itu kumpul, kata Kanjeng Nabi, mereka sepakat tidak membayar zakat, manadharahumullahu tarfata ainin, maka Allah tidak akan pernah memandang mereka.
Kalau Allah tidak mau memandang mereka, maka otomatis ya hancur dunia ini. Nah ini, jadi makanya kita sangat berterima kasih harusnya bagi orang-orang yang memang mau membayar zakat. Kita lanjutkan pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadfa'u lan nolak sapa Allah Gusti Allah an ummati saking umat ingsun, jare Kanjeng Nabi, an ummati saking umat ingsun, biman kelawan uwong yasumu kang poso sapa man, aman nolak saking uwong la yasumu kang ora gelem poso sapa man, walawi jatama'u lan lamuno padha kumpul sapa menungso ala tarki saumi ing atase ninggal puasa, manadharahum mongko ora bakal ningali ing menungso utawa ing nas sapa Allah Gusti Allah tarfata ainin kelawan sak kedepe mata. Lalu Kanjeng Nabi bersabda lagi, Allah akan menolak sebuah bala atau sebuah bencana dari umatku, kata Kanjeng Nabi, biman yasumu amman la yasumu, yaitu menolak bala sebab orang yang berpuasa, menolak bala dari orang-orang yang tidak mau berpuasa. Jadi orang yang berpuasa artinya bisa menolak bala, menolak azab, menolak bencana dari orang-orang yang tidak melakukan puasa. Maka andai kata semua manusia tidak mau berpuasa, kata Kanjeng Nabi, maka otomatis Allah tidak akan memandang mereka. Artinya kalau Allah tidak memandang mereka, ya pasti dunia akan hancur karena sudah tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadfa'ulan bakal nolak sapa Allah Gusti Allah an ummati saking umat ingsun biman kelawan uang yahujju. Bismillahirrahmanirrahim. Biman kelawan uang yahujju kang lakoni haji sapa man, aman saking uang la yahujju kang ora gelem haji sapa man walaupun mampu, walawi jatama ulan lamun padha kumpul sapa nas ala tarkil haji ngatasi ninggalake haji, ma nadharahum mongko ora bakal ningali ing nas sapa Allahu Allah tarfata ainin kelawan sak kedepe meripat. Lalu Kanjeng Nabi bersabda lagi, Allah akan menolak satu bencana, satu musibah, satu azab bagi orang-orang yang melakukan haji, nolak bencana tadi dari orang-orang yang tidak mau berhaji. Artinya orang yang berhaji ini bisa menolak bala atau menolak azab atau menolak bencana, sebab orang-orang yang haji tadi menolak bala bagi orang-orang yang tidak mau berhaji. Maka andai kata orang misalkan sepakat tidak mau berhaji, padahal mereka mampu tapi mereka tidak ada yang mau berhaji, maka Allah tidak akan pernah mau memandang mereka. Artinya sama sekali Allah tidak akan memberikan rahmat. Kalau Allah sudah tidak memberikan rahmat, maka dunia pasti hancur. Nah itu. Kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadfa'u
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadfa'ulan bakal nolak sapa Allahu Gusti Allah, sapa Allah Gusti Allah an ummati saking umat ingsun, biman kelawan uwong yujami'u kang gelem jamaah Jum'ah sapa man, yujami'u kang gelem jamaah Jum'ah sapa man amman saking uwong la yujami'u kang ora gelem jamaah Jum'ah atau Jum'atan sapa man, walau ijtama'ulan lamuno kumpul sapa nas utawa menungso ala tarkil Jum'ati ngatasi ninggal Jum'atan, manadzarahu mongko ora bakal gelem ningali ing nas sapa Allah Gusti Allah tarfata ainin kelawan sakedhepe mata. Begitu juga kata Kanjeng Nabi, Allah akan menolak bala, menolak bencana dari orang-orang yang mau Jum'atan, menolak bencana tadi dari orang-orang yang tidak mau melakukan Jum'atan. Maka andai kata orang misalkan tidak mau Jum'atan semua, maka Allah tidak akan pernah mau memandang mereka walaupun sekejap mata. Ya sama dalam arti kalau Allah sudah tidak mau memandang dengan rahmat, maka pasti akan hancur dunia. Nah ini, jadi makanya wahuwa qauluhu ta'ala. Dan yang dijelaskan tadi adalah juga dijelaskan di dalam Al-Quran, walaula dafa'ullahin nasa ba'dahum biba'd lafasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Jadi andai kata Allah tidak menolak manusia biba'din ba'dahum biba'din, sebagian dengan sebagian yang lain. Jadi manusia sebagian bisa menolak sebagian yang lain, lafasadatil ardu, maka bumi pasti akan hancur. Artinya apa? Yaitu tadi seperti contoh orang yang sholat ini bisa menyelamatkan dari azab Allah, dari kehancuran ini bagi orang-orang yang tidak mau sholat. Begitu juga orang yang mau haji, ini bisa menolak bala dari orang-orang yang tidak mau berhaji, dan seterusnya. Maka dalam arti andai kata Allah tidak menolak kepada manusia ba'dahum bi ba'din, sebagian dengan sebagian yang lain, lafasadatil ardu, maka otomatis bumi akan rusak alias hancur. Nah itu. Jadi makanya ini penting. Maka harusnya orang yang tidak sholat ini tidak boleh yang namanya justru menghina orang yang sholat, karena sebab mereka lah orang yang tidak sholat itu tidak dapat bencana. Bumi tidak rusak itu ya gara-gara orang yang masih mau sholat. Nah itu dan lain sebagainya. Haitsu afa wa tajawaza biman yusolli amman la yusolli min ummati, kata Kanjeng Nabi, sehingga Allah memberikan ampunan, Allah memberikan rahmatnya sebab orang-orang yang sholat dari orang-orang yang tidak mau melakukan sholat. Nah itu artinya orang yang sholat ini mampu untuk menahan bencana atau azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selama masih banyak orang yang sholat, insya Allah Allah masih mau memandang manusia. Insya Allah bumi tidak akan hancur. Nah itu, selama ada orang yang masih banyak yang berzikir kepada Allah, maka bumi ini insya Allah akan aman. Nah itu, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiyalan den hikayatake utawa den critakake. Apa sing diceritakake? Anna Fudail bin Iyadin, teman setuhune Fudail bin Iyad rahmatullahi alaihi,
rahmatullahi utawi rahmati Allah iku alaihi muga tetep ing ngatasé Imam Fudail bin Iyad. Khabari anna mau iku kana ana sapa Fudail bin Iyad ana iku min qutta'it tariqi saking pira-pira wong kang begal dalan alias perampok. Wa kana lan ana sapa Fudail bin Iyad ana iku yakhruju metu sapa Fudail bin Iyad ila nahiyatin maring pejajahan marrotan ing dalam siji ambalan, wa ila nahiyatin lan maring pejajahan marrotan ing dalam ambalan ukhra kang liya. Hatta kana sehingga ana sapa Fudail bin Iyad ana iku yaqta'u ana iku yaqta'ah begal sapa Fudail al-tariqa ing dalan alias ngerampok alan nasi ngatasi menungso. Nah, ini ada hikayat yang menarik atau ada kisah yang menarik, yaitu kisah dari Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad itu sebelum jadi ulama besar. Jadi sebelum jadi ulama besar, Imam Fudail bin Iyad ini seorang perampok yang sangat terkenal. Jadi sangat terkenal yang namanya Imam Fudail bin Iyad ini. Bahasanya itu dulu siapa yang tidak kenal dengan Imam Fudail bin Iyad sebagai perampok, seluruh orang kenal. Nah itu saking terkenalnya Fudail bin Iyad sebagai perampok yang sangat ditakuti. Begitu mendengar namanya saja Fudail bin Iyad, orang itu sudah gemeter, sudah keluar keringat dingin saking takutnya. Jadi perampok yang sangat terkenal itu namanya Fudail bin Iyad. Nah beliau Imam Fudail bin Iyad ini sebelum menetap di kota Mekah ini bermukim di daerah Kufah. Jadi di daerah Kufah lumayan lama. Setelah di Kufah, Imam Fudail bin Iyad ini pergi ke Mekah dan bertempat tinggal di Mekah atau mukim di Mekah. Lah Imam Fudail bin Iyad ini wafat ini pada bulan Muharram tahunnya 187 Hijriah. Jadi beliau wafat di Mekah pada bulan Muharram tahunnya 187 Hijriah. Jadi beliau adalah seorang perampok yang ulung sebelum jadi ulama yang sangat terkenal juga. Jadi jadi perampok terkenal, setelah jadi perampok jadi ulama juga terkenal. Nah ini namanya Imam Fudail bin Iyad. Lah maka setelah jadi perampok yang sangat terkenal, setelah berhenti merampok, ini cerita singkatnya, Imam Fudail bin Iyad ini menuntut ilmu, jadi berguru kepada para ulama-ulama, ya, terutama yang ditekuni adalah ilmu hadis. Maka Imam Fudail bin Iyad ini berguru kepada beberapa ulama, yaitu diantaranya guru Imam Fudail bin Iyad yaitu Imam Sufyan As-Sauri, terus Imam Al-A'mash, Imam Mansur bin Mu'tamir, Imam Hisham bin Hasan, Imam Sulaiman At-Taimi, terus Imam Auf Al-Arabi, Imam Sufyan bin Salim, dan juga ulama-ulama besar yang lainnya itu adalah guru dari Imam Fudail bin Iyad. Maka beliau setelah menekuni agama, berguru pada ulama-ulama yang alim, maka beliau menjadi ulama besar. Lah sebagai ulama otomatis banyak yang belajar ke beliau. Maka beliau punya murid-murid juga yang sangat terkenal nantinya. Yaitu yang pertama di antara murid beliau, yang pertama adalah Imam Asy-Syafi'i. Ini murid beliau. Terus Imam Ibnu Al-Mubarak, ini juga murid beliau. Imam Al-Humaidi,
terus Imam Yahya bin Qattan, terus Imam Abdurrahman bin Mahdi, dan juga Imam Qutaibah bin Sa'id, dan juga yang lainnya. Jadi murid-murid beliau ini termasuk ulama-ulama top. Karena beliau sangat luar biasa berguru kepada beberapa para ulama yang sangat luar biasa. Jadi wafat beliau yaitu di bulan Muharram tahunnya 187. Lah makanya diceritakan di sini bahwa Imam Fudail bin Iyad itu adalah seorang perampok yang sangat terkenal. Jadi makanya yakhruju ila nahiyatin marratan wa ila nahiyatin marratan ukhra. Jadi kadang di sana, kadang di sini, yaitu di daerah Khurasan. Jadi setiap penjajahan sudah dilalui. Jadi tujuannya hanya merampok, hatta kana yaqta'ut thariqah. Jadi makanya Imam Fudail ini perampok yang sangat ulung. Semua orang kenal siapa Fudail bin Iyad, yaitu perampok yang sangat luar biasa terkenal. Lah kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sapa Fudail bin Iyad zata lailatin ing dalam siji wengi iku wadoa nyeleake sapa Imam Fudail bin Iyad ra'sahu ing sirai Imam Fudail bin Iyad fi hijri gulamihi ing dalem pawengkone anak buahe Imam Fudail bin Iyad. Idzaharat tumbadaan pertelo utawa katon apa kafilatun untan-untan utawa rombongan. Falamma danau mongko ing dalem semangsane parek apa kafilah minggu saking Fudail bin Iyad waqafu mongko padha mandeg. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim apa kafilah wa qalu bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang. Idzaharat tumbadaan pertelo utawa nampak sapa kafilatun untan-untan utawa pirang-pirang rombongan. Falamma dana mongko ing dalem semangsane parek sapa kafilah minggu saking Imam Fudail bin Iyad waqafu mongko mandeg sapa kafilah wa qalu lan padha ngucap sapa kafilah artine pimpinane kafilah inna Fudailan temen setuhune Fudail hahuna ing dalam iki panggonan hahuna ing dalam iki panggonan. Dadi khabar inna Fudailan temen setuhune Fudail iku hahuna ana ing kene-kene panggonan ma'a hasyamihi bareng sartane balane utawa anak buah Fudail. Fakaifa tasna'u mongko fakaifa nasna'u mongko khali kaya apa agawe kita. Faqalat tumuli ngucap sapa taifatun pantan minhum saking kafilah mau wahum hali utawi ta'ifa iku salah satu nafarin telung pantan ngucapi ngene lana an-nurmiya sahman lana iku tetep kaduwe kita an-nurmiya utayen to manah kita sahman ing bismillahirrahmanirrahim sahman ing jemparing utawa ing panah. In waqa'a lamun tumiba apa sahm utawa panah mau marorna mongko liwat kita wa ilah lan lamun ora waqa'a rojakna mongko bali kita. Nah ini tadi diceritakan bahwa Fudail bin Iyad ini ke jalan-jalan kemanapun yang ada rombongan orang pedagang-pedagang ini tujuannya untuk ngerampok. Nah suatu saat dimana pada saat mau merampok wa kana dzalailatin, jadi suatu malam pada saat Imam Fudail bin Iyad ini mau merampok wadu'a ra'sahu ala hijri gulamihi, jadi lagi santai-santai Imam Fudail bin Iyad ini di tempat mau merampok itu, jadi sudah di tempat, sudah di pinggir jalan mau merampok. Ini menyandarkan kepalanya di salah satu pangkuan anak buahnya. Idzaharat qafilatun,
Jadi nggak lama dari itu ujuk-ujuk ada qafilah. Jadi qafilah ini rombongan, berarti rombongan yang mau dirampok. Maka falamma danau minhu waqafu, maka pada saat rombongan yang mau dirampok itu sudah dekat dengan tempat di mana Fudail bin Iyad itu berada, waqafu wa qalu inna Fudailan hahuna ma'a hasyamihi, maka para rombongan itu ngomong, Fudail itu lagi di sini dengan anak buahnya. Nah, ini kata rombongan ini sudah tahu karena sangat terkenal, pokoknya pasti dirampok oleh Fudail. Maka rombongan itu sudah kerasa Fudail ini sudah di sini sama anak buahnya. Bagaimana langkah kita? Nah itu. Fa kaifa nasna'u? Bagaimana, apa yang harus kita kerjakan? Nah itu. Faqalat ta'ifatu minhum, salah satu dari pimpinan rombongan itu ngucap, karena rombongan itu ada 3 pimpinan. Jadi wahum salah satu nafarin. Jadi salah satu ketua rombongan itu ngomong, kita panah saja kelompok Fudail dan Fudailnya. Nanti kalau panah itu mengenai dia, nah itu kalau panah itu mengenai dia, kita jalan. Kalau panah itu tidak mengenai dia, kita balik lagi. Jadi nggak usah terusin jalan, kita diem aja. Kalau nggak kita balik lagi ke tempat yang aman. Nah, ini usulan dari salah satu ketua rombongan. Jadi makanya begitu sudah begitu sudah tahu kalau akan dirampok oleh Fudail, bingung bagaimana caranya untuk menangani itu tadi. Maka ada yang usul, kalau seandainya kita panah bagaimana? Nanti kalau panah kita mengenai dia, maka ya kita jalan, berarti aman lah gitu, karena dia terkena panah sama anak buahnya. Tapi kalau seandainya panah kita tidak mengenai dia, nah kita balik aja cari aman. Nah itu usulan dari anak buahnya Imam Fudail bin Iyad atau Fudail bin Iyad sebelum jadi ulama besar. Nah itu kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faroma. Bismillahirrahmanirrahim. Faroma tumuli manah sopo ahadum salah sijine salasah. Faroma tumuli manah sopo ahadum salah sijine salasah. Wa qara alan maca sopo ahad. Wa qara'alan maca sapa ahad sambil manah mau qaulahu ta'ala ing dawuh Allah taala, rupane dawuh Allah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasohatu mulin jerit utawa bengok utawa jerit sapa Fudailun Fudail soihatan kelawan bengok temenanan. Wa kharalan jungkel sapa Fudail, wa kharalan jungkel sapa Fudail maghsyian hale wong kang semaput, maghsyian hale wong kang semaput sapa alaihi Fudail. Fadhanna tumuli nyono sapa al-ghulamu, sapa al-ghulamu anak buai mau annahu temen setuhune kelakuan iku asobahu ngenani ing Fudail. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu temen setuhune, bismillahirrahmanirrahim, kelakuan iku asobahu ngenani ing Fudail apa sahmun jemparing utawa panah, apa sahmun jemparing. Faja'ala tumuli tumandang sapa al-ghulamu anak buai mau, tumandang iku yatlubuhu goleki sapa gulam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, goleki sapa gulam ing bismillahirrahmanirrahim panah mau.
ing panah mau fi jasadi ing dalam jasadi Fudel, fi jasadi ing dalam jasadi Fudel. Falamma afaqat tumuli waras sapa Fudel qala mongko ngucap sapa Fudel asobani ngenani ing ingsun, asobani ngenani ing ingsun apa sahmullahi panai Gusti Allah, apa sahmullahi panai Gusti Allah. Tadi sudah dijelaskan bahwa usulan dari salah satu pimpinan rombongan bahwa kita panah saja, itu usulannya. Kita panah Fudel dan rombongannya. Kalau seandainya panah kita mengenai dia dan rombongannya, ya kita jalan. Kalau seandainya misalkan tidak kena, ya kita balik. Nah itu cari aman lah. Nah itu. Maka salah satu dari pimpinan rombongan, karena pimpinan tadi ada 3, faroma ahaduhum, maka salah satu pimpinan ini maju terus memanah Fudel bin Iyad. Tapi sebelum memanah, dia membaca ayat Al-Quran, yaitu ayatnya yang dibaca alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Jadi kalau diartikan ini, apakah belum saatnya bagi orang-orang yang beriman, jadi apakah belum saatnya atau belum mangsanya bagi orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, hatinya khusyuk karena ingat kepada Allah. Jadi hatinya khusyuk zikir kepada Allah, apakah belum saatnya? Itu sambil memanah. Nah, fasoha Fudailun soyhatan, maka mendengar ayat Al-Quran itu Fudel ini langsung menjerit dan sampai pingsan. Nah ini fadhannal gulamu annahu asobahu sahmun, maka anak buahnya Imam Fudel ini menyangka kalau Imam Fudel kena panah karena menjerit terus pingsan. Nah itu, maka dicari di sekujur tubuhnya panah yang kira-kira menancap ke tubuh Imam Fudel bin Iyad. Nah itu, setelah dicari-cari nggak ada, tapi kenapa menjerit sampai pingsan? Nah itu, makanya penasaran ini anak buahnya. Jadi falamma afaqa qala asobani sahmullah, pada saat Imam Fudel bangun dari siuman atau siuman dari pingsannya, maka Imam Fudel berkata asobani sahmullahi, saya sudah terkena panah Allah. Nah itu Imam Fudel ngerti ayat yang dibaca oleh salah satu pemanah tadi. Maka kata Imam Fudel, saya terkena panah Allah. Ini kata Imam Fudel. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waromalan manah utawa memanah sopo asani wong kang nomor loro, artine pimpinan rombongan sing nomor loro. Bismillahirrahmanirrahim, memanah mau sahman ing jemparing utawa panah. Wa qara'alan maca sapa asani kaulahu ta'ala ing dawuh Allah ta'ala, yaiku fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Fasohatu mulai bengok sapa Fudailun Imam Fudel soihatan kelawan soihatan kelawan bengok temenanan asyadda kang luwih banter minal awali saking bengok kang awal atau jeritan kang awal. Faja'ala tumuli tumandang sapa al-gulamu anak buahe mau, tumandang iku ya tulubuhu nyupri utawa goleki sapa gulam ing panah aidon halimali fihi ing dalam jasati Imam Fudel. Faqala tumuli ngendika sapa Imam Fudel, ya gulamu, he gulamu to anak buahku, asobane ngenani ingsun apa sahmullahi panai Allah, asobani ngenani
ing ingsun apa sahmullahi panai Gusti Allah. Nah begitu juga seperti yang pertama, pemanah kedua dari pimpinan rombongan itu maju memanah dengan menghujamkan panah atau memanah ke arah Fudail. Dan juga sama membaca ayat Allah, cuman ayatnya yang dibaca beda dengan ayat yang pertama, yaitu yang dibaca adalah fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Jadi makanya dengan ayat ini Imam Fudail jerit lagi mendengar ayat ini, seolah-olah kena panah. Dan jeritan yang kedua ini lebih kenceng dari jeritan yang awal. Maka anak buahnya tadi sama, menyangka bahwa Fudail kena panah, dicari di tubuhnya nggak ada. Maka setelah Imam Fudail selesai dari atau bangun dari pingsannya, lalu ngomong ke anak buahnya, wahai gulam, wahai anak buahku, aku tidak kena panah lemparan atau kena anak panah itu enggak, tapi saya kena anak panah Allah. Nah itu kita bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faromatu muli memanah sopo asalis wong kang nomor telu, wa qara'alan maca sopo asalis qaulahu ta'ala ing dawuh Allah ta'ala, yaiku rupane dawuh wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Fasahatu muli bengok sapa Fudailun Fudail, sapa Fudailun Fudail sayhatan kelawan bengok temenan asyadda kang luwih banter minal ula saking bengokan kang awal utawa jeritan kang awal, wasaniyati lan jeritan kang nomor loro, minal ula tinimbang saking jeritan kang pertama, wasaniyati lan jeritan kang nomor loro. Faqala tumuli ngucap sapa Imam Fudail li gulamihi maring anak buah Imam Fudail, wa hasyamihi lan bala tentarane Imam Fudail, irji'u padha mbaliya sira kabeh, irji'u padha mbaliya sira kabeh, kulukum ya sekabehane sira kabeh, fa inni krana temen sedune ingsun iku nadimun kang getun alama ing atase perkara farrattu kang pepeko sapa ingsun, farrattu kang pepeko sapa ingsun, laqad dakhala teman-teman wis masuk fi qalbi ing dalem ati ingsun apa khaufuhu wedi ing Gusti Allah, wa fataraktu tumuli ninggal sapa ingsun ma ing perkara kuntu kang ana sapa ingsun ana iku fi ing dalem emah, ana iku fi ing dalem emah, wa tawajjah lan madhep. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawajjah, kita teruskan nanti. Wa tawajjah. Pemanah yang ketiga juga sama. Setelah membentangkan anak panahnya dan sebelum memanah membaca ayat yang dibaca yaitu wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Jadi wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Maka sama Imam Fudail menjerit, jeritan yang ketiga ini lebih kenceng daripada jeritan yang pertama dan juga lebih kenceng daripada jeritan yang kedua. Jadi menjerit lebih kenceng lagi sampai bingung anak buahnya. Jadi anak buahnya sampai bingung. Makanya setelah jeritan yang yang ketiga itu, Imam Fudail lalu berkata kepada anak buahnya, irji'u kullukum, wahai kalian semua anak buahku, kalian kembali semuanya. Udah semuanya kembali. Jadi artinya nggak usah meneruskan, kita ngerampok nggak usah meneruskan. Udah kalian kembali semuanya. Fa inni nadimun ala ma farrattu. Saya menyesal dengan apa yang sudah saya lakukan.
Saya menyesal dengan kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan, kata Imam Fudail. Nah ini, laqad dakhala fi qalbi khawfuhu fataraktu ma kuntu fihi. Maka sudah masuk dalam hatiku, kata Imam Fudail, ini rasa takut kepada Allah, rasa kangen kepada Allah masuk ke dalam hatiku. Maka kalian semuanya kembali, semua kembali. Jadi istilahnya suruh berhenti, tidak usah yang namanya merampok lagi. Karena Imam Fudail sebagai pimpinan sudah sadar. Nah itu. Jadi makanya setelah menyuruh kembali anak buahnya, watawajjaha nahwa Makkah. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Watawajjaha lan madhep sapa Imam Fudail nahwa Makkah ing arah-arahe negara Mekah. Hatta balagha sehingga tumeka sapa Fudail bikurbin ing dalam parek min Nahrawana saking tanah Nahrawan, min Nahrawana saking tanah Nahrawan. Fa astaqbalahu tumuli mapak ing Fudail sapa Harunur Rasyidu, sapa Sultan Harun Ar-Rasyid. Faqala tumuli ngendika sapa Harun Ar-Rasyid, ya Fudailu, he Fudail, ini teman setuhune ingsun iku ro'aitu ningali sapa ingsun fil manami ing dalem turu alias mimpi. Ka'anna munadian kaya teman-teman setuhune wong kang undang-undang iku yunadi utawa wong kang manggil-manggil iku yunadi manggil sapa munadi bi'a'la sautihi kelawan luwe banter-bantere suarane munadi. Yaqulu hale ngendika sapa munadi, inna Fudailan, temen setune Fudail iku khofa wis wedi sapa Fudail Allah ing Gusti Allah, wakhtara lan milih sapa Fudail khidmatahu ing ibadah maring Gusti Allah. Fa'ajibuhu mongko nembadani sira ing Fudail, fa'ajibuhu tumuli mongko nembadani sira Harun Ar-Rasyid ing Fudail. Fasahatu muli jerit, denger koyok ngono mau fasahatu muli jerit sapa Fudailun Fudail sohatan kelawan sak penjeritan. Wa qala lan ngendika sapa Fudail, ilahi do pangeran kula bikaromika kelawan sifat loman panjenengan, wa kibriya ikalan sifat agung panjenengan, tuhibbu demen panjenengan abdan ing kawula mudniban kang penuh dosa kana kang ana sapa abad ana iku hariban kang lumayu mingka saking panjenengan mungdu arba'ina ing dalem mangsa awit utawa ing dalem awit mangsa 40 apane sanatan taune mungdu arba'ina ing dalem awit mangsa 40 apane sanatan taune. Jadi setelah menyuruh anak buahnya untuk berhenti tidak merampok lagi, semuanya anak buahnya disuruh berhenti karena Fudail bin Iyad sudah menyesal dan ada getaran rasa takut di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Fudail setelah ngobrol panjang lebar menasehati anak buahnya, Imam Fudail ini pergi ke arah kota Mekah. Hatta balagha bikurbin min Nahrawan, sehingga sampailah Imam Fudail ini ke tanah Nahrawan. Setelah di tanah Nahrawan, fastaqbalahu Harun Ar-Rasyid. Jadi setelah sampai di tanah Nahrawan, maka Imam Fudail ini dipanggil untuk menghadap Raja Harun Ar-Rasyid. Nah, setelah ketemu dengan Raja Harun Ar-Rasyid, disitulah
Raja Harun Ar-Rasyid berkata, "Ya Fudail, inni ra'aitu fil manami ka'anna munadiyan yunadi bi'a'la sautihi." Wahai Fudail, saya bermimpi. Jadi di dalam mimpiku itu ada suara panggilan yang sangat keras. Jadi suara panggilan yang sangat keras. Di situ panggilan itu mengatakan, "Inna Fudailan khafallaha wakhtara khidmatahu." Bahwa Fudail yang terkenal sebagai sebagai perampok yang sudah dikenal oleh semua orang, ditakuti oleh semua orang, bahwa Fudail ini khafallaha, yaitu sudah takut kepada Allah. Artinya apa? Berhenti dari merampok, dari pekerjaan kotor. Wakhtara khidmatahu, dan memilih untuk ibadah kepada Allah. Artinya hijrah. Nah, ini hijrah. Maka seperti tadi di atas tadi, Imam Fudail setelah berhijrah ini belajar kepada para ulama-ulama, bukan satu ulama saja tapi banyak ulama. Nah, ini bedanya kalau hijrah pada hari ini. Jadi setelah hijrah ya baca buku, terus nggak pernah datang ke ulama, hanya baca-baca buku, ya salah semua akhirnya. Imam Fudail setelah berhijrah bahasanya itu datang kepada para ulama, berguru bukan hanya kepada satu ulama tapi berbagai ulama-ulama yang top. Maka Imam Fudail menjadi ulama yang top. Nah, itu. Maka kata Raja Harun Ar-Rasyid, di situ suara yang panggilan suara itu dengan suara keras itu mengatakan, "Inna Fudailan khafallaha wakhtara khidmatahu." Fudail sekarang sudah takut ke Allah. Artinya sudah berhenti merampok, sudah tidak merampok lagi, sudah meninggalkan semua perkara-perkara yang jelek dan jahat, dan dia sekarang sudah bertobat. Itu bahasanya yang disampaikan oleh suara yang dimimpi Khalifah Harun Ar-Rasyid, jadi atau raja atau Khalifah Harun Ar-Rasyid. Fa'ajibuhu. Nanti setelah ngobrol seperti itu, suara yang dimimpi tadi juga menyuruh kepada Raja Harun Ar-Rasyid atau Sultan Harun Ar-Rasyid ini untuk menerima Fudail bin Iyad. Nah, maka setelah ketemu diomongi seperti itu, kaget lagi Imam Fudail bin Iyad. Jadi kaget, jerit lagi, kok bisa seorang raja tahu? Maka pasti semuanya sudah diatur oleh Allah. Makanya dia menjerit sambil menangis, lalu berkata Imam Fudail bin Iyad, "Ilahi bikaromika wa kibriyaika tuhibbu abdan mudniban kana hariban minka mungdu arba'ina sanatan." Wahai Tuhanku, saya ini penuh dosa. Saya sudah lama, bertahun-tahun, bahkan 40 tahun menjadi orang yang tidak benar. Akan tetapi dengan sifat muliamu, dengan sifat agungmu, engkau masih mencintai saya, kata Imam Fudail. Sambil nangis Imam Fudail. Nah, ini adalah cerita singkat bagaimana dulu Imam Fudail ini menjadi seorang penjahat yang sangat luar biasa ditakuti, akan tetapi setelah itu menjadi ulama yang sangat luar biasa keilmuannya, dikenal sebagai ahli hadis dan juga dikenal dengan ilmu-ilmu atau ahli ilmu yang lainnya. Beliau menjadi salah satu ulama yang sangat top, dan muridnya pun menjadi ulama-ulama besar. Salah satunya adalah Imam Asy-Syafi'i. Artinya apa pelajaran yang kita peroleh pada kali ini? Jadi orang pasti punya masa lalu, orang pasti punya kesalahan, tapi jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah, karena rahmat Allah itu sangat luas. Kita jangan pernah menghina kalau seandainya ada orang yang memang kita lihat
itu adalah orang yang tidak benar, karena belum tentu itu tidak benar selamanya. Karena siapa tahu Allah memberikan rahmat ke dia, memberikan hidayah ke dia, maka dengan sekejap maka akan menjadi orang yang baik, mungkin akan lebih baik dari kita. Maka yang tadinya menjadi perampok, menjadi penjahat yang sangat ditakuti, tapi setelah itu Imam Fudail bin Iyad menjadi ulama dan juga menelurkan ulama-ulama juga yang sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ini selalu dibimbing oleh Allah, hati kita selalu ingat kepada Allah, hati kita selalu berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah menjadi orang yang bahagia, baik bahagia di dunia atau bahagia di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.